Halo semua, video ini adalah video lanjutan dari perjalananku naik kereta api Brawijaya, yang mana sebetulnya untuk kereta api Brawijaya itu perjalanannya atau rutenya dari Malang sampai ke stasiun Gambir. Tapi aku berhenti atau cuma nyampe kota Kediri aja. Dan yang menarik di perjalananku kali ini, kita bisa menikmati suasana dari salah satu waduk terbesar di Jawa Timur, yaitu Karangkates, dengan ditemani oleh matahari yang perlahan bergerak menuju ke ufuk barat. Dan buat yang belum nonton untuk video sebelumnya atau part pertama, bisa langsung menuju kolom deskripsi. Oh iya, kelupaan teman-teman. Ini tuh sebetulnya kursinya bisa diputar, itu ada tuasnya tuh di sana. Itu bisa diputar. Jadi kalau teman-teman misal berempat nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya, bawa rombongan 4 orang, itu bisa duduk saling hadap-hadapan sebetulnya. Cuma alangkah lebih baiknya nanti teman-teman ngomong sama krunya gitu, aku mas bakal minta tolong untuk diputar atau gimana, biar sama-sama paham. Dan jangan berisik kalau misal lagi sama teman tuh, jangan terlalu ngobrolnya atau mainnya tuh jangan terlalu berisik, karena ya takut mengganggu penumpang lain lah. Lebih ke etikanya lah gitu ya, bisa dibilang. Ini kita 16.25 sampai di stasiun Kepanjen. Aku nggak tahu ini nurunin penumpang atau enggak ya, tapi kita dapet peron sih sebetulnya tuh, kelihatan dapet peron. Tapi aku nggak tahu apakah ini menurunkan penumpang atau enggak, karena di gerbongku juga nggak ada yang turun. Asli dikit banget. Ini aja tempat duduknya ya, tempat duduknya nih tuh, ini kita 11, sini kan harusnya 12 kan, ini 13, cuma ada 13 baris. Jadi emang dikit banget tempat duduknya. Satu gerbong cuma muat 50 kapasitinya, berarti ini bawa 8 gerbong. Okupansi maksimumnya sekitar 400 penumpang harusnya ini kereta api. Ini kita berhenti 5 menit tadi, udah jalan lagi. Sekarang 16.30, udah jalan dari stasiun Kepanjen. Tapi hal yang aku bingungin ya, ini kan kita berhenti nih, ini nurunin penumpang atau enggak, itu aku bingung. Karena apa? Karena nggak ada announcernya gitu. Biasanya kan setiap kereta api berhenti itu ada announcernya ya, tapi ini nggak ada pengumuman. Bukan setiap berhenti, setiap bisa naikin atau nurunin penumpang, setiap stasiun keberhentian. Nah itu tuh ada announcernya, ada yang ngasih tahu. Ini kok nggak ada, aku juga bingung. Cuma tadi banyak paket, apa cuma nurunin paket doang? Teman-teman tahu nggak, ini di sebelah sana ya, dia nggak jauh dari sini lah. Nah di dekat sana tuh, setelah Empang ini, itu tuh ada, bukan Empang ya, kayak danau kecil gitu. Itu tuh ada waduk Karangkates teman-teman. Jadi waduk, nah itu tuh alirannya tuh tadi kelihatan, nggak tahu kelihatan atau enggak, tadi ada aliran kecil, ada kayak danau kecil gitu. Bukan danau sih ya, air lah gitu ya, ada wilayah yang terairi. Itu tuh bagian dari waduk Karangkates teman-teman.
Jadi Waduk Karangkates ini dia tuh salah satu waduk terbesar di Jawa Timur. Nah ini nih Waduk Karangkates teman-teman. Nggak tahu kelihatan atau enggak di kamera ya. Tuh, jadi kalau kita naik kereta api Brawijaya itu kita akan ngelewatin Waduk Karangkates. Ada di balik-balik pohon-pohon ini tuh ada waduknya teman-teman, cuma ketutupan pohon itu ada. Nah itu kalau kita naik kereta api Brawijaya lalu kayak Matarmaja yang ke arah Malang, lalu ya kereta api yang ke arah Malang tapi lewat jalan selatan, lewat Blitar, itu pasti akan melewati tepian Waduk Karangkates. Nah, ini kita siap-siap kayaknya mau masukin terowongan. Oke. Kita kalau lewat terowongan dah pasti gelap gini sih. Ya kita hitung aja berapa lama kita ngelewatin terowongan ini ya. Panjang ternyata teman-teman. Nah kita kalau di gerbong belakang tuh asik tuh ngeliat di depan ada nikung gitu kan, kereta itu rangkaian yang depan tuh kelihatan nikung gitu, kayak asik. Dan ini kita masuk terowongan lagi. Bendungannya teman-teman, yang di bata itu, di beton itu bendungannya. Jadi kita ngelewatin bendungan dan yang di sananya itu Waduk Karangkates. Waduknya itu ada di balik bendungan itu. Nah, dan ini kita ada di wilayah-wilayah yang tinggi gitu, jadi asik nontonnya teman-teman. Apalagi kalau lewatinnya pas masih cerah ya, itu kayak asik aja nontonin pemandangan, nonton gitu, ngeliatin pemandangan dari dalam kereta. Dan nggak akan bosen sebetulnya, karena kita lewatin kan nanti tiba-tiba persawahan, nanti tiba-tiba kita ngelewatin perkebunan, ini kan masuk perkebunan nih, nanti ngelewatin lagi pemukiman, ya gitu-gitu aja. Dan itu gonta-ganti terus. Itu yang aku suka, salah satu yang aku suka ketika aku naik kereta api. Tapi ini hanya berlaku untuk teman-teman yang suka ini ya, yang suka ngeliatin pemandangan, menikmati perjalanan, bukan yang nyampe duduk tidur gitu, bukan. Nah ini kita lewat jembatan gitu tinggi tuh. Nah ini aku seneng makanya, dan pemandangan di sananya juga cantik ya. Cuy, sumpah cantik banget itu mataharinya. Kediskap bodo amat. Ini mataharinya asli cantik, dia bulat gitu ya. Mungkin di kamera agak beda ya, cuma dia bulat sempurna, oranye menyala, terus dipantulin sama lahan-lahan sawah ini. Wah, ini kalau di luar kamera sih lebih cantik lagi ya, maksudnya pakai mata kepala sendiri gitu ngelihatnya, cantik banget.
aku cuma mau bilang itu. Jadi aku ada saran sih sebetulnya buat PT KAI ya. Ini mungkin untuk running text-nya bisa diimprove lagi, jadi nggak hanya informasi tentang kereta api apa yang kita naikin, tapi bisa juga tuh ditambahin kayak stasiun setelahnya apa, maksudnya stasiun yang di depan kita tuh stasiun apa gitu, atau dikasih estimasi nih, misal habis ini kereta apinya berhenti di stasiun apa, nah itu dikasih estimasi untuk nyampainya di jam berapa gitu. Karena menurutku itu cukup membantu ya teman-teman, biar kita tahu nih stasiun setelahnya stasiun apa. 17.20 berhenti lama banget di stasiun Lingi, 10 menit lebih, kayak 15 menitan lah. Ini baru jalan lagi, dan di stasiun ini tuh tadi naikin penumpang ternyata teman-teman. Cuma kok nggak ada announcernya ya, bingung aku. Padahal menurutku harusnya ada sih kayak announcer, atau emang ada announcernya tapi di gerbongku tuh nggak kedengeran gitu. Ya semoga aja aku nggak ketiduran pas nyampe stasiun Kediri, karena bahaya coy. Soalnya nggak ada announcernya. Setidaknya kan kalau ada announcer ada berisik-berisik ya, jadi bisa kebangun lah gitu. Dari stasiun Lingi habis ini ke stasiun Blitar itu masih mungkin masih sekitar 20-30 menitan untuk menuju stasiun Blitarnya. Jadi ya masih ada waktu santai buat teman-teman yang mau turun di stasiun Blitar. Tapi ya dipersiapkan lah, kalau udah stasiun Lingi udah anjir-anjir dah tuh turun di stasiun Blitar. Karena aku ngantuk, jadi kita beli kopi dulu, kita rapihin aja. Kita beli kopi dulu ke restorasi di depan sana. Let's go. Nah ini sambungannya masih kayak gini ternyata teman-teman. Masih pakai sambungan lama, terus pintunya juga masih pakai yang geser gini. Cantik gini cuy untuk restorasinya, dan di sana kayaknya ada musolanya deh. Nanti kita sholat, terus ini ada tempat duduk gini, tempat duduk, jadi bisa menikmati perjalanan ngadep ke depan. Dan kalau misal teman-teman berdua atau bertiga tuh bisa ke sana. Dan ini restorasinya sepi tapi cantik sih, itu akuin cantik banget untuk interiornya. Nah terus di ujung sana tuh itu ternyata musolanya, di ujung yang ini dibalikin itu musolanya. Nanti kita lihat musolanya seperti apa. Untuk masalah kesediaan kereta pasang, tepatnya di belakang kereta eksekutif 5 atau di depan kereta eksekutif 6. Atas perhatiannya kami sampaikan, terima kasih. Itu ada Dipo kereta api Blitar. Tandanya kita udah masuk di stasiun Blitar. Ini sekitar 17.49 ya, kita sampai di stasiun Blitar. Nggak tahu berhenti berapa lama nih. Untuk pintu keluarnya sendiri ya di stasiun Blitar itu ada di kanan sana.
dari arah datangnya kereta. Jadi teman-teman ya bisa ke arah kanan ya, yang dibuka pintu yang kanan, karena di setiap bordes itu ada 2 pintu, kanan sama kiri, dan teman-teman bisa keluar dari arah kanan. Maaf guys, nyampe di stasiun Blitar itu 17.40. Aku salah lihat jam, betul 17.40. Ini sampai di stasiun Blitar ya, 17.45 kereta udah diberangkatin lagi dari stasiun Blitar. Oh ya, untuk informasi aja, untuk kereta ini tuh dia pemberhentian terakhirnya di stasiun Gambir ya teman-teman. Jadi untuk relasi utamanya, untuk rute utamanya tuh Malang ke Gambir, Malangnya di Kota Baru, lalu untuk Jakarta dia akan berhenti di Gambir gitu. Untuk relasi keretanya tuh bisa dilihat di daerah Bordes teman-teman. Kurang lebih kita ngelewatin Tulungagung dulu, baru nanti kita langsung karena nggak tahu, kayaknya rusak deh di sini. Jadi kita siap-siap keluar aja. Kita sudah sampai ke Dewi. Makasih mas. Mas, kayaknya nontonnya suaranya nggak sampai gerbong 8 ya mas? Kurang keras. Nggak kedengeran sama sekali. Dari pertama kali naik sampai ini nggak kedengeran sama sekali. Oke, terima kasih, saya sampaikan ke yang pas. Oke, makasih ya mas. Makasih mas. Yuk, sama-sama. Ya.
kita jam 18.28 lah kita tadi turun. Sekarang udah 18.29, kita sampai stasiun Kediri. Lebih cepat 2 menit keretanya teman-teman. Cuma tadi emang nggak ada announcernya aja di gerbongku, gerbong 8 tuh nggak ada announcernya. Jadi ya sudahlah. Yang penting kita turunnya pas aja, nggak kelebihan. Kita jalan dulu karena buang sampah. Ini aku udah duduk di stasiun Kediri. Ini keretanya diberangkatkan lagi di 18.31. Jadi bisa dibilang cukup cepat ya keretanya. Lebih cepat 2 menit dari kita nyampe teman-teman. Tadi 18.28 kita sampai di stasiun Kediri. Terus tadi aku juga udah komplain. Jadi ternyata emang di gerbong 8 itu nggak masuk suaranya untuk announcernya. Tadi pas aku sadar itu pas nyampe di stasiun Tulungagung, karena keretanya itu pas aku sholat itu kedengeran informasinya. Cuma pas aku balik ke gerbong 8 itu ternyata nggak ada suaranya gitu. Dan ini dia udah 18.32, udah persiapan berangkat, udah di tiup juga peluitnya. Kereta api ini nanti lanjut lagi ke arah, dia akan ke arah Solo Jebres, jadi nggak masuk ke Jogja tapi ke arah Solo Jebres, nanti langsung naik ke utara ke arah Semarang teman-teman, dan lanjut sampai ke via utara, lanjut sampai ke stasiun Gambir. Jadi kurang lebih begitu perjalananku kali ini. Terima kasih yang udah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat